Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru penggerak dimanapun berada, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Baiklah, pada kesempatan ini saya dengan Ibu Yevi Yunisa Sriwati, guru SMA Negeri 2 Painan, yang mana beliau ini adalah salah seorang guru matematika yang mengajar di kelas 11. Pagi ini saya dengan Bu Yevi akan melakukan pra-observasi yang nantinya juga akan melakukan observasi, setelah itu dilanjut dengan kegiatan pasca observasi. Oke, baik Bu Yevi. Halo Bu Yevi. Halo Bu Ayu. Bagaimana Bu Yevi hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu itu apa kabar? Alhamdulillah luar biasa juga baik gitu. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu Yevi, terkait dengan pembelajaran Bu Yevi ini saya akan melakukan dulu hari ini pra-observasi. Nanti baru kita lanjut dengan observasi. Oke, ada pertanyaan yang pertama yang akan saya lakukan, yang ingin saya tanyakan, yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran nanti, tujuan yang bagaimana yang Ibu Yevi inginkan. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dilakukan nanti adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep komposisi fungsi. Jadi konsep komposisi fungsi ya, iya, Bu benar, Yevi. Ibu. Luar biasa. Kemudian area yang ingin dikembangkan dari siswa nantinya apa Bu Yevi? Area yang ingin dikembangkan dari peserta didik nanti adalah aspek dari segi aspek kognitif. Kita melihat nanti seberapa mampu peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep komposisi fungsi. Kemudian kita juga akan mengembangkan area keterampilan peserta didik dalam bekerja sama dengan kelompok. Jadi bekerja sama dalam kelompok ya, dibikin kelompok nanti ya Bu Yevi? Iya benar Ibu. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran, untuk pembelajaran yang Ibu Yevi gunakan apa nantinya? Model pembelajaran yang akan digunakan nanti adalah model pembelajaran problem based learning, ya, kemudian dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan kemampuan sosial emosional peserta didik. Jadi nanti Bu Yevi akan menggunakan problem based learning dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, lanjut. Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi itu Bu Yevi mau gunakan strategi yang bagaimana? Strategi yang digunakan nanti adalah kita akan membuat diferensiasi proses dengan diferensiasi konten Ibu. Jadi diferensiasi proses dan diferensiasi konten nanti Bu Yevi. Kemudian untuk penilaiannya nanti, penilaian bagaimana Bu Yevi lakukan? Penilaian yang akan diterapkan nanti adalah pertama, itu ada penilaian dari keterampilan peserta didik. Kita akan melihat sebagaimana peserta didik mampu bergotong royong, mampu bekerja sama dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah setelah peserta didik berdiskusi di kelompok, peserta didik nanti akan kalkulasi ke depan. Kemudian di akhir pembelajaran kita akan mengadakan tes tertulis Ibu. Jadi setelah berkelompok nanti akan presentasi ke depan, kemudian setelah akhir pembelajaran akan mengadakan tes tertulis ya. Benar Ibu. Luar biasa Bu Yevi. Kemudian untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa, jam keberapa, dan rencananya hari apa gitu Bu Yevi? Sasaran kelas nanti adalah kelas 11 S1, tempatnya di hari Sabtu. Kita mulainya nanti di jam 10.15 tepat pada tanggal 9 November. Jadi kelasnya kelas F11 F1. Iya, Ibu. Kemudian harinya hari Sabtu tanggal 9 November nanti ya Bu Yevi. Kemudian mungkin pertanyaan saya cukup segitu dulu Bu Yevi. Sama saya hanya ingin tahu rencana Bu Yevi untuk besok di observasi nanti. Karena nanti yang saya pantau dan saya amati sekitar pertanyaan yang ini juga. Dan saya harap nanti pada hari itu Bu Yevi bisa melaksanakan dengan baik bersama siswanya di kelas. Harapan saya semoga berjumpa lagi kita nanti pada observasi, setelah itu berlanjut dengan pasca observasi. Oke, terima kasih Bu Yevi. Oke, sama-sama Ibu. Telah membantu saya dalam tugas saya di CGP Angkatan 11 ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Yevi. Oke, sama-sama Ibu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dengan Ibu Yevi. Besok kami akan lanjut di hari Sabtu tanggal 9 November kegiatan observasi, setelah itu lanjut kegiatan pasca observasi. Sekian dulu.
Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat siang Bapak Ibu guru penggerak seluruh Indonesia dimanapun berada. Baiklah, pada kesempatan ini saya dengan Bu Yevi akan melakukan observasi kelas tindak lanjut dari pra observasi yang dilakukan hari kemarin. Baik Bu Yevi, Ya, Bu. bagaimana? Sudah ready hari ini? Oke, hari ini Ibu. Oke. Silakan kita masuk kelas. Oke, Ya, Bu, ya. Baik Bapak Ibu guru penggerak, ikutin kegiatan kami pada siang ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Siang. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, semangat belajar? Semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Fadel sebagai ketua kelas pimpin doanya ya. Attention. Praying. Oke, semoga diawali dengan berdoa, Allah memberi kelancaran terhadap proses pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, ada teman yang nggak datang? Ada, Bu. Siapa? Siapa teman yang nggak datang? Saran kemana? Pramuka. Kegiatan pramuka ya. Ada lagi teman yang nggak datang? Ada, Bu. Siapa lagi? Gendis kemana dia, Nak? Oh, sakit. Semoga kita doakan ya kegiatan Seren diberikan kelancaran dan temannya yang sakit agar segera diberi kesembuhan agar dapat datang ke sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran. Oke ya, gimana perasaannya pada siang ini? Ayo, gimana perasaannya? Senang semua? Ini Ibu lihat dari Yusuf wajahnya agak murung ya. Kenapa Yusuf, Nak? Ngantuk dikit ya? Oke. Ada yang ngantuk, ada yang wajahnya sedih ya, apapun itu yang Ananda rasakan, kita berusaha mengembirakan hati agar kita fokus belajar ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, nah Ananda masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita? Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Apa? Apa kesepakatan kelas kita? Apa Fadel? Disiplin. Kita harus disiplin ya. Nanti kita masuk tepat waktu sudah tadi kita proses PMBM-nya penghabisan juga tepat waktu ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Saling menghargai. Nah, nanti kalau misalnya Ibu lagi menjelaskan di depan berarti anak Ibu diam. Temanya presentasi juga diperhatikan. Apa lagi kesepakatan kelas kita, Ndak? Apa lagi? Menjaga kebersihan. Selama aktivitas pembelajaran, nanti kalau udah selesai kita aktivitas pembelajarannya, kalau ada sampah kita buang ke tong sampah. Apalagi yang terakhir? Ayo, siapa yang ingat? Dalam penggunaan handphone. Handphonenya boleh digunakan kalau misalnya Ibu suruh untuk menggunakan. Pesan motivasi kita dalam surah An-Nahl itu ayat 18 ya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Ya, sesungguhnya Allah benar-benar pengampun lagi Maha Penyayang. Tahu nggak nikmat apa yang tidak bisa kita hitung? Kesehatan. Nikmat kesehatan. Dalam pembelajaran ini ada profil pelajar Pancasila yang Ibu harapkan ya. Anak Ibu nanti mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Terus kita bergotong royong di dalam kelompok ya, kerjasamanya yang baik ya. Kemudian bernalar kritis untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Dan yang terakhir adalah kita kreatif ya. Kita sebagai peserta didik harus kreatif. Oke, untuk lebih semangat kita akan coba menyanyikan profil pelajar Pancasilanya. Silakan anak-anak ibu berdiri dulu ya. Yuk, semangat ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, sudah semangat belajar? Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan duduk kembali. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh iya, oke ya. Oke, Risha ya. Silakan jawab, Nak. Minggu lalu itu kita belajar tentang operasi aljabar dan komposisi 3 fungsi dan 2 fungsi, Bu. Oke, kasih aplaus buat temannya ya. Oke, lihat apa gambar ibu di depan. Orang sedang menjahit baju. Itu ada baju yang terpajang ya. Oke, misalnya ibu kasih Ananda 1 ton dasar baju. Bisa nggak Ananda menentukan berapa baju yang akan kita peroleh? Bisa nggak kita menentukan? Ibu kasih 1 ton dasar baju. Bisa nggak Ananda menentukan berapa baju yang akan kita dapat nantinya? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Menggunakan Gimana caranya? Ayo, Fatur, silakan jawab nih. menggunakan komposisi fungsi, Bu. Menggunakan Komposisi fungsi. Pembelajaran kita hari ini dia, Nak. Ya, melalui diskusi kelompok dengan model problem based learning, peserta didik dapat membuat komposisi fungsi yang terdiri dari 2 atau lebih fungsi dengan benar ya. Berarti nanti buatkan fungsinya atau 2 fungsi atau 3 dengan benar. Tapi kita melalui diskusi kelompok. Kemudian yang kedua adalah melalui diskusi kelompok dengan model problem based learning, masih sama modelnya, peserta didik dapat menggunakan komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Jadi kita tes kemampuan di awalnya di quizzes ya. Oke, kita silakan buka handphonenya, Nak. Buka handphone ya, klik di Google-nya itu join my quizzes ya. Ya, kita join my quizzes, lalu Ananda masukkan angka kita yang di depan ini ya. 439395. Langsung di Google-nya ya. Waktu kita udah habis ya. Bagus, alhamdulillah udah 92% ya yang menyelesaikan dan jawabannya tertinggi diraih oleh Fadel ya. Kita cek ke bawah ya. Gimana? Cek. Oh, bagus ya. Rata-rata banyak jawabannya benar. Oke, alhamdulillah. Berarti nanti Ibu harapannya adalah Anda mampu ya kita menyelesaikan terkait dengan masalah kontekstual dengan kemampuan awal Ananda tadi ya. Oke, selanjutnya adalah berarti sebelum kita menyelesaikan masalah 1, Ananda duduk dulu berdasarkan kelompoknya. Sekarang ngadep ke sana, Nak. Berarti ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kita ada 5 kelompok. Sebelum Ananda menyelesaikan soalnya, Ibu punya LKPD ya.
Oke, silakan diambil. Silakan di dalam LKPD dan kertas karton ini Ananda buat nama kelompoknya, misal kelompok 1, terus nama teman-teman di kelompoknya siapa saja ya. Masalah 1 itu adalah, silakan Ananda baca yang ada di soal LKPD-nya tentang masalah apa ini? Industri kecil ya, tentang pakaian jadi. Ini adalah prestasi-prestasinya, kemudian industri itu akan memproduksi beberapa jenis pakaian ya, melalui berapa tahap di sana nak? Berapa tahap dari pakaiannya itu? Yang untuk permasalahan 1? 3 tahap ya. Ada tahap pengukuran, pemotongan, lalu di penjahitan. Lalu di sini ada grafik. Nah, ini dia grafiknya. Grafik ada tanggalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ya. Kemudian di sana jenis pakaiannya ada kaos ya, ada kemeja, ada celana pendek, celana panjang, dan celana jeans ya. Jadi pertanyaannya, berapa celana pendek yang diproduksi pada tanggal 2 Maret katanya. Berarti Ananda lihat di tanggal 2 Maret celana pendek gambarnya gambar apa, Nak? Gambar yang warna hijau. Berarti untuk menyelesaikannya Ananda cari dulu apa saja, identifikasi dulu ya masalahnya itu, apa yang dikatakan pada soalnya ya. Ini untuk permasalahan 1 berarti kelompok yang ganjil ya. Kayak kelompok genap ini nak. Nih buku yang kita pakai itu ternyata prosesnya seperti ini ya. Dari kayu, ada pabriknya jadilah setengah kertas ya. Lalu diolah kembali maka jadi sebuah kertas. Jadi yang ditanya itu nanti adalah, jika bahan dasar kayu disediakan suatu produksi sebesar 4 ton, berapa banyak kertas yang akan dihasilkan nanti ya? Permasalahan 2. Permasalahan yang kedua, apa yang ditanyakan di sana? Pembuatan kertas. Tentang pembuatan kertas ya. Berapa jumlah kertas yang ditanyanya? Iya. Berarti kalau kita membuat kertas itu berapa macam prosesnya? Berapa bentuk mesin-mesinnya? Ada? 2. Oke, ada 2 bentuk ya. Berarti kertas kita itu dimasukkan ke mesin 2 dulu atau ke mesin 1? Mesin 1 dulu. Mesin 1 dulu baru ke Mesin mesin 2. Oke, nanti Ibu kita akan diskusikan ya berapa dapat kertas yang dihasilkan nanti ya. Yap. Nanti kita cek ya. Silakan diangsur tempelnya. Oke, kita kasih dulu ke yang cowok ya. Iya. Ya, kita tempel pakai double tip ini ya. Oke, gimana tadi ketika Anda melakukan proses diskusi? Gimana? Otaknya terkuras? Iya, Bu. Tenaganya terkuras? Iya, masih semangat? Masih. Oke ya, kita lanjutkan teknik stop ya. Kita berhenti sejenak dari apa yang sudah kita lakukan tadi ya. Dengarkan instruksinya, Ndak. Usahakan Ananda duduk posisi senyaman mungkin ya. Yang tangannya tidak ada pegang apapun ya. Tidak pegang pena, tidak lagi beraktivitas. Oke, coba kita dengarkan teknik stop ya dengan mindfulness ya. Oke, kita relaksasi sedikit ya. Oke, dengarkan, fokus. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Kita coba pakai word wall ya. Kita akan voting ya. Kira-kira siapa kelompok yang akan tampil nantinya? Oke, kita coba ke permasalahan 1.
Ayo, deg-degan nggak ya? Kira-kira siapa yang akan tampil? Kita spin it kan ya. 1, 3, atau 5. Oke, ya. 1, 2. Wow, kelompok 1 ya. Ini aplikasi loh ya, bukan ibu yang menentukan. Ayo, semangat kelompok 1. Presentasikan ke depan apa yang sudah ditulis ya. Boleh? Boleh semuanya tampil ke depan? Ya. Ayo, semuanya boleh? Ayo. Ayo, silakan. Kita perhatikan ya. Berarti nanti tugas kelompok yang lain adalah kita cek ya kerja temannya itu benar atau salah, atau ya boleh kasih tanggapan ya. Oke, silakan kita dengarkan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara kami mendapatkan hasil dari permasalahan 1. Nah, dari sini sudah kita ketahui bahwa FT sama dengan 2T, GT sama dengan 3T tambah 1, HT sama dengan 5T ditambah 2. Dan yang ditanya adalah jumlah T titik-titik. Cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan G bundaran F dalam kurung T G dalam kurung F T 3 dalam kurung 2T tambah 1 dijumlahkan 3 dikalikan 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 1 H bundaran G bundaran F dalam kurung T H dalam kurung G bundaran F dalam kurung T 5 dikali 6 hasilnya 30. 5 dikali 1 5 dikali 1 hasilnya 5 ditambah 2 hasilnya 7. H bundaran G bundaran F dalam kurung T hasilnya yaitu 30T ditambah 7. Lalu dimasukkan H bundaran G bundaran F dalam kurung 7. 30 dikali 7 ditambah 7 hasilnya 210 ditambah 7 hasilnya 217. Nah, Jadi jumlah T adalah 217. Yang mana T itu sama dengan jumlah celana pada tanggal 2 Maret. Baiklah teman-teman semua, sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu dulu ya. Gimana kelompok yang lain? Ada yang berbeda pendapat? Sama? Sama jawabannya? Nanti kita cek ya. Kalau sama berarti jawabannya benar. Kita kasih mereka tepuk santiang ya. Ingat tepuk santiang? Ingat tepuk santiang? Oke, kita kasih sama-sama ya untuk mereka ya. Dan untuk kita semua juga ya. Tepuk santiang. Ampu suwo. Ampu kidah. Duo ampu santiang. Oke, santiang sekali ya. Oke, silakan duduk. Yo, kelompok 2. Yuk, siapa tampil kelompok 2 ya? Sini. Yuk, presentasikan ke depan apa yang sudah ditulis ya. Boleh semuanya? Masih semangat? Semangat? Semangat. Yuk, kita perhatikan kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana permasalahan kedua, yaitu diketahui M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 2. Yang kedua yaitu G
M sama dengan 4M ditambah 2. X sama dengan 4. Yang ditanya yaitu banyak kertas yang dihasilkan untuk produksi 4 ton. Dan bagaimana penyelesaiannya? Yaitu yang pertama kita mulai dari yang ini M sama dengan Fx, ini mesin pertama, dan GM ini mesin kedua. Di mana dengan cara kita menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan konsep dua fungsi. Terus? Yaitu di mana kita mulai dari mesin pertama dulu, yaitu M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X kurang 2. Di mana X-nya sudah diketahui yaitu 4, kita masukkan saja ke yang ada nilai X-nya, yaitu M sama dengan F4 sama dengan 4 kuadrat dikurang 3, 4 dikurang 2, di mana 4 kuadrat itu adalah 16 dan dikurang 3 dikali 4, 12 dikurang 2, min 12 dikurang 2 dapat min 14, yaitu 16 dikurang 14 dapat 2, di mana M sama dengan F4 sama dengan 2. Yang selanjutnya yaitu mesin kedua. Setelah kita dapatkan dari mesin pertama, kita selesaikan ke mesin kedua selanjutnya, yaitu di mana M sama dengan F4 yaitu 2. Sesuai dengan ini yaitu M sama dengan Fx, berarti M-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke fungsi GM, yaitu GM sama dengan 4M ditambah 2, di mana M ini kita ganti dengan nilai yang sudah kita dapatkan, yaitu G2 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 2, dapatnya yaitu G2 sama dengan 8 ditambah 2 dapat 10. Jadi banyak kertas yang dihasilkan sebanyak 10 ton. Oke, kita kasih pendapat ke kelompok lain. Coba tanya, Nak. Ayo ke teman-temannya dulu ya. Apakah dari teman-teman ada pendapat yang lain? Gimana? Yang lainnya? Jawaban di depan benar atau salah? Kelompok 4 gimana? Yang sesama penyelesaiannya? Sama jawabannya? Berapa lembar kertas yang kita dapatkan? Berapa lembar? Jadi banyak kertas yang dihasilkan. Ayo 10 apa? Ayo. Satuan kita di awal apa? Ton. Kita coba ke permasalahan tadi ya, Ibu tampilkan lagi dulu ya. Oke, kita cek. Oke, kita coba cek. Oke, ini dia. Perhatikan, Nak. Proses ini mesinnya ada berapa? Ada 2. 2, mesin 1, mesin 2. Kita mulainya di mesin 1 atau mesin 2 dulu? Mesin 1 ya, mesin 1. Berarti si M atau si Fx ya. Lalu baru kita ke mesin 2. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton ya, banyak kertas yang dihasilkan adalah kira-kira satuannya lembar atau ton? Gimana satunya, Nak? Ton. Lembar atau 1 ton? Ton. Oke, nanti diperbaiki oleh kelompok 2 dan 4 juga ya. Kelompok 2 berapa? 10 ton ya. Oke, berarti yang kelompok 4 ya. Oke, berarti jawabannya benar ya, 10 ton. Kita ya, jadi Ibu mau cek dulu seberapa paham Ananda terhadap apa yang sudah kita pelajari ya, dengan menyelesaikan soal kuis ya. Ini udah Ibu printkan, berarti Ananda tuliskan di sini nama dan kelasnya ya, langsung jawab di kertas itu aja. Sayang. Ya. Silakan dibuat. Gunakan konsep yang sudah kita dapatkan ya
untuk menyelesaikan 2 soal pada kertas ini. Oke, silakan diselesaikan. Bikinkan nama kelasnya, Nak ya. Oh iya. Langsung jawab di kotak yang sudah Ibu sediakan ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang udah didapat pada hari ini? Ya, sepanjang proses pembelajaran kita, apa yang sudah didapat pada hari ini? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Gak usah takut. Oke, silakan Tasya. Jadi kita dapat menyimpulkan yaitu kita dapat menyelesaikan masalah dalam masalah kontekstual dengan konsep komposisi fungsi. Oke, kita kasih aplaus ya buat Tasya. Oke, alangkah baiknya kita refleksi lagi ya. Kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan di dalam proses pembelajaran ini mulai dari awal sampai ke tahap ini ya. Kita refleksi 4P ya. Kita mulai dari peristiwa. Ada yang mau menyampaikan enggak peristiwa apa saja yang sudah dialami ketika kita dari awal sampai saat sekarang ini? Ya, siapa? Ya, peristiwa apa yang sudah dialami? Ya, peristiwa apa yang sudah dialami? Ini Fatur nih ya. Apa saja yang sudah dialami Fatur selama kita melakukan proses pembelajaran di sini tadi ya? Ya, silakan Fatur sampaikan argumennya ya. Jadi peristiwa yang telah kita alami selama pembelajaran tadi dari awal adalah pertama kita berdoa, terus yang kedua kita menyanyikan Mars Pancasila, Ya. terus kita melakukan apa? Oh ya, melakukan menyelesaikan sebuah masalah yaitu dengan melakukan diskusi secara berkelompok. Lalu kita mempresentasikan hasil kelompok tersebut di depan. Selanjutnya kita melakukan relaksasi selama 3 menit untuk menghilangkan semua rasa pusing atau lelah yang telah kita lakukan selama kerja kelompok tadi. Oke, luar Lalu biasa. selanjutnya kita melakukan kuis dan terakhir melakukan refleksi. Oke, bagus, luar biasa. Kasih aplaus untuk Fatur. Oke ya. Jadi dalam proses pembelajaran kita nggak usah memikirkan kata-kata kita itu salahkah nanti disampaikan, nggak usah ya. Yang penting kita sampaikan apa yang kita rasakan. Salah benar itu biasa karena kita proses belajar. Selanjutnya perasaan. Nah, perasaan yang dirasakan selama proses pembelajaran. Ayo siapa? Oke. Berisha. Ya, nah. Sampaikan gimana perasaannya. Perasaan yang dirasakan saat sedang belajar tadi itu senang karena bisa memahami komposisi fungsi dengan baik. Oke. Dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari, Bu. Oke, bagus. Kasih aplaus buat temannya. Senang semua saat belajar tadi? Senang? Yakin senang semua? Yakin. Yang ketiga, pembelajaran yang udah didapat itu apa tadi, Ndak? Apa pembelajaran yang sudah didapat selama kita proses pembelajaran tadi ya? Kayak silakan Fadel sampaikan argumennya ya. Baik, jadi pembelajaran yang kami dapat dari hari ini adalah kami dapat memahami komposisi fungsi itu dan bagaimana cara penerapannya dengan tadi pembuatan baju dan pembuatan kertas. Oke, siap. Oke, bagus ya. Kasih aplaus buat Fadel. Lanjut. Refleksi 4P yang terakhir adalah penerapan ke depannya seperti apa nanti. Setelah Anda dapatkan pembelajarannya, penerapan ke depannya seperti apa nanti? Fatur lagi, boleh. Kita kasih lagi argumen Fatur ya. Sampaikan, Fatur. Kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan fungsi komposisi. Oke,
Bagus ya, kasih aplaus buat Fatur ya. Jadi untuk minggu depan kita lanjut ke materi fungsi inverse ya. Jadi sebelum kita bertemu di kelas, Ananda baca dulu buku referensi di rumah, boleh di LKPD-nya atau di buku cetak atau sumber lain di yang terdekat Ananda dengan Google atau di YouTube ya. Nanti tugas rumahnya nanti Ananda selesaikan di buku cetak kita yang Putih Erlangga itu halaman 8 nomor 9 dan 10 ya pada buku tugas. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Best the best. Oke, yes. Pembelajaran kita tutup ya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pembelajarannya Ibu tutup dengan mengucapkan dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat guru penggerak di seluruh Indonesia dimanapun berada. Pada kali ini saya bersama PP hebat kami, Ibu Rina. Selamat siang Bu Rina. Siang Pak Yu. Bersama Ibu Yevi, coach saya pada siang ini. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pasca observasi yang mana hari sebelumnya kami sudah melakukan pra observasi dan sudah melakukan ke kelas Bu Yevi juga di kelas F1 observasinya langsung dalam pembelajaran Bu Yevi. Oke, Bu Yevi bisa kita mulai? Oke, bisa ya Bu. Oke, baik Bu Yevi. Jadi pada pasca observasi ini tujuan saya adalah mengajak Ibu Yevi mengobrol banyak hal terkhusus pada kegiatan yang Ibu lakukan sebelumnya, yaitu kegiatan pembelajaran di F1. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan, beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh Bu Yevi? Boleh Bu Ayu. Oke, Bu Yevi. Untuk yang pertama ini, saya akan menanyakan bagaimana perasaan Bu Yevi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin yang kita lakukan di F1 kemarin. Oke baik Bu, perasaan yang saya alami ketika Ibu observasi kelas saya, yaitunya pada tanggal 9 November, tepatnya di kelas 11 F1, saya merasa puas dan saya merasa senang karena apa yang kita rencanakan di pra-observasi udah terjalan Ibu. Senang ya Bu Yevi? Iya Bu. Baik, lalu bagaimana perasaan Ibu ketika dalam melaksanakan observasi kemarin ada supervisor yang ada di dalam kelas? Iya, jadi kalau kita pembelajaran sebelumnya kan kita di kelas bersama anak-anak aja. Jadi kalau kemarin itu karena ada di supervisi sama Ibu, awalnya agak merasa gregetan, agak merasa grogi, tapi lambat-lambat lama, alhamdulillah hati udah tenang, semuanya terjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya Bu Yevi. Iya Bu, alhamdulillah. Itu udah biasa ya. Saya andaikan saya juga seperti itu mungkin gitu. Benar Bu. Oke, berikutnya. Bisa Ibu ceritakan kembali terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin di kelas 11 F1? Oke, boleh Bu. Bisa. Di kelas 11 F1 kemarin kami membahas tentang materinya itu komposisi dalam masalah kontekstual Ibu. Nah di sana ketika melakukan proses pembelajaran, model yang saya gunakan adalah PBL, yaitu Problem Based Learning dengan strategi pendekatannya berbantuan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional juga diterapkan kepada peserta didik Ibu. Nah, pada PBL, peserta didik kita berikan sebuah stimulus, sebuah masalah yang harus mereka selesaikan, dan penjelasan itu kita dampingi dengan pembelajaran diferensiasi, yaitunya kita pembelajaran yang kita buat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, jadi ya, Bu Yevi kemarin sudah menggunakan PBL ya? Udah. Dengan sintak-sintaknya ya? Sudah. Ya. Kemudian untuk proses model pembelajarannya sudah terlaksana ya Bu Yevi. Saya udah lihat sudah sesuai dengan urutan yang Bu Yevi buat di modul pembelajarannya. Ini catatan saya juga sudah tampak semuanya. Dari semua rencana yang Bu Yevi lihat itu buat itu sudah nampak terlihat semuanya. Luar biasa ya Bu Yevi. Alhamdulillah. Oh iya Bu Yevi, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan hambatan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu Yevi lakukan kemarin di F1 11 F1 tersebut. Apa hambatan yang kira-kira Bu Yevi rasakan?
setiap apa yang kita lakukan pasti ada hambatannya Bu ya. Yang saya alami ketika melakukan proses pembelajaran adalah yang pertama itu adalah peserta didik masih ada yang kurang aktif. Nah, ketika kita berikan sebuah pertanyaan, mereka merasa malu-malu. Mungkin mereka merasa takut menjawab salah. Nah, tapi kita sebagai guru, kita memancing bagaimana peserta didik itu bisa mampu menyatakan argumentasinya. Oh, jadi hambatannya siswa yang masih malu-malu, masih ada yang kurang aktif, ada yang aktif, ada yang kurang aktif ya Bu Yevi. Iya. Jadi itu hambatannya. Oke Bu Yevi, terkait dengan hambatan yang Ibu Yevi lalui, kira-kira ada solusinya nggak yang Ibu lakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut? Dan kita sebagai guru memberikan stimulus yang baik kepada peserta didik, yaitu dengan memberikan statement apapun yang Anda sampaikan itu, Anda jangan merasa salah dulu. Nah, kita juga memberikan stimulus kepada teman-teman yang lain, jika ada temannya yang berargumen, Anda tidak boleh menertawakan. Nah, jadi karena ada ditertawakan, mereka jadi malu. Nah, kita pun sebagai guru harus bisa memancing peserta didik untuk mau bertanya dan mau memberikan pendapat dari pertanyaan yang kita berikan kepada peserta didik itu. Oh, jadi kita dulu statementnya supaya bagaimana supaya mereka tidak malu-malu ya. Iya, Jadi kita apakan namanya tuh mereka tuh? Kita beri stimulus. Stimulus agar mereka mau bertanya, mau aktif dalam pembelajaran ya Bu Benar Yevi. sekali. Kemudian Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi nih. Iya Bu. Kira-kira kapan Ibu mau melakukan action untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang Ibu dapati selama dalam pembelajaran kemarin? Hambatan yang saya hadapi itu kemudian atas solusi yang sudah disampaikan tadi, maka nanti akan kita lanjuti ke pembelajaran berikutnya di kelas, tepatnya di kelas 11 S1. Oh, jadi akan dilakukan pada actionnya pembelajaran berikutnya. Oke, luar biasa Bu Yevi, baik. Sangat luar biasa sekali dari apa yang sudah Ibu laksanakan dari kemarin ketika saya amati. Memang dari catatan observasi kemarin ada tampak semuanya sudah mulai dari mulai tujuan, dan kemudian strateginya juga sudah ada, kemudian sintak-sintaknya juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian cuman ada beberapa hambatan yang tadi Ibu ceritakan ya gitu. Luar biasa. Kemudian untuk mencari solusi hambatan-hambatan tersebut sudah Ibu Yevi lakukan juga. Dan saya harap solusi tadi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga bisa membantu kegiatan pembelajaran Ibu Yevi dengan positif dan lebih mendukung potensi murid dan berpihak kepada siswa dan memaksimalkan potensi siswa yang ada. Begitu Bu Yevi ya. Benar sekali. Baik, cukup itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Bu Yevi yang sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam melakukan kegiatan dalam pra, kemudian observasi sampai ke pasca observasi ini. Kira-kira Bu Yevi ada yang mau disampaikan? Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ayu yang telah melakukan coaching supervisi akademik. Maka kalau misalnya kita melakukan proses pembelajaran tanpa dipantau, kita nggak akan mengetahui apa kesalahan yang kita lakukan. Dari sini saya juga bisa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Cukup bermanfaat sekali apa yang Bu Ayu lakukan kepada saya. Saya juga sangat luar biasa terima kasihnya Bu Yevi ya. Saya juga berharap proses observasi ini bisa meningkatkan kompetensi Bu Yevi dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bu Rina, demikianlah pasca observasi kami, setelah kami lalui observasi sebelumnya. Ada tanggapan sedikit dari Bu Rina? Terima kasih Bu Ayu dan Bu Yevi yang telah melakukan pra observasi, kemudian sekarang itu pasca observasi. Saya selaku BP sangat bangga sekali ya Bu ya, karena alur tirtanya itu berjalan dengan baik. Kemudian si Koci sendiri telah menemukan potensi diri yang ada pada dirinya sendiri, kemudian mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul di kelas. Jadi Bu Yevi terima kasih banyak karena telah berkolaborasi dengan Bu Ayu dalam kegiatan pra
observasi dan pasca sekarang. Mudah-mudahan ini akan menjadi tolak ukur bagi kita nanti keberhasilan kita untuk pembelajaran di kelas untuk peserta didik kita ya Bu ya, yang mana notabene adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bu Evi. Oke, Ibu, sama-sama Ibu. Ya, Bayu, terima kasih Bayu. Makasih Bu Bu Evi. Ayu, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Rina atas tanggapannya. Baik, terima kasih. Demikianlah kegiatan aksi nyata saya dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman guru penggerak dimanapun berada. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi